Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mifa Film. Perlu saya informasikan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya jika kalian segera menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Karena dengan seperti itu, kalian akan selalu mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari channel ini. Dan tentunya akan membantu saya juga. Oke nggak tuh? Cinta merupakan satu hal yang dirasakan setiap manusia. Banyak orang mengatakan bahwa cinta itu buta, yang membuat semuanya rela melakukan apapun demi mewujudkannya. Sekilas itulah yang ingin diangkat dalam film Death on the Nile. Film yang telah dirilis tanggal 11 Februari lalu ini disutradarai oleh Kenneth Branagh yang sekaligus menjadi pemeran utamanya. Film yang bergenre drama misteri ini diadaptasi dari novel karya Agatha Christie dengan judul sama yang diterbitkan pada tahun 1973. Film ini menceritakan tentang penyelidikan misteri pembunuhan beberapa penumpang kapal mewah yang sedang ikut perjalanan bulan madu pasangan Lynette Ridgway dan suaminya Simon Doyle di Mesir oleh seorang detektif terkenal yang bernama Hercule Poirot. Penasaran seperti apa kelengkapan ceritanya? Ikuti terus video ini sampai akhir. Siapkan cemilan, posisikan tubuh Anda senyaman mungkin dan langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan suasana peperangan pada tahun 1914. Seorang kapten membacakan perintah dari markas besar untuk segera melakukan penyerangan ke jembatan perbatasan yang telah dikuasai musuh. Salah seorang tentara mengatakan bahwa sebaiknya penyerangan dilakukan saat itu juga, karena sesuai dengan pengamatannya, saat ini musuh sedang lengah dan kondisi angin sangat mendukung. Jadi bisa dipastikan penyerangan ini akan berhasil. Dan benar saja, penyerangan berhasil dan musuh pun mundur. Namun karena si kapten kurang berhati-hati dan saking senangnya malah tak sengaja mengenai ranjau yang telah dipasang oleh musuh. Alhasil bom pun meledak dan kapten pun tewas serta beberapa tentara lainnya luka-luka. Seorang tentara yang mempunyai insting tajam tadi pun ikut terluka parah di bagian mukanya, yaitu dialah Hercule Poirot. Dia terbaring dan dirawat oleh kekasihnya yang bernama Catherine. Poirot melarang kekasihnya datang. Ia malu dan merasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan kaptennya. Namun karena rasa cinta yang dimiliki Catherine kepada Poirot sangatlah besar, Catherine berusaha meyakinkan Poirot. Bahkan setelah tahu wajah Poirot terluka parah, dia pun tetap mencintainya. Tragedi itulah yang menyebabkan Poirot berkumis atas saran pacarnya demi menutupi luka di mukanya. Di awal film ini sepertinya hanya menceritakan asal muasal Poirot berkumis. Dan film pun dimulai. Scene menampilkan suasana kota London di tahun 1937. Selepas masa perang, Poirot menekuni profesi barunya sebagai detektif. Poirot yang kali ini sudah berkumis sedang menghadiri acara live musik dan terlihat sangat menikmatinya. Semua orang berdansa dengan berpasang-pasangan. Namun ada satu pasangan yang menjadi sorotan Poirot, yaitu pasangan Simon Doyle dan Jackie de Belfort. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang terkenal kaya raya bernama Lynette Ridgway. Dia langsung menghampiri Jackie. Ternyata mereka berteman akrab. Jackie mengenalkan Lynette kepada kekasihnya. Jackie juga meminta Lynette untuk memperkerjakan Simon Doyle sebagai agen dalam bisnis tanah yang ditekuni Lynette. Bahkan Jackie menyuruh Simon Doyle mengajak dansa Lynette. Dengan penuh rasa cemburu, Jackie memperhatikan keduanya berdansa dan tampaknya Lynette sangat menikmati waktunya bersama Simon Doyle. Dan disitulah awal mula Lynette jatuh cinta kepada Simon Doyle. Adegan selanjutnya menampilkan latar tempat di Mesir dengan ciri khasnya bangunan piramid yang berdiri kokoh menghiasi padang pasir yang luas. Poirot duduk menikmati segelas teh dan sepotong kue Java sembari mengagumi salah satu keajaiban dunia, yaitu Sphinx dan piramid. Pada sesi liburannya kali inilah ia akhirnya bertemu dengan kawan lamanya Book. Poirot mengatakan bahwa ia ingin libur dari pekerjaannya dan Book mengajaknya liburan dengan menghadiri pesta pernikahan teman
taruhannya. Di sebuah hotel bernama Katarak, pesta pernikahan ini digelar. Tibalah saat si pengantin muncul. Ternyata itu adalah Lynette Ridgway yang telah merebut Simon Doyle dari sahabatnya Jackie. Mereka terlihat sangat bahagia. Namun di antara kebahagiaan mereka terdapat hati yang tersakiti karena pada pesta tersebut hadir juga Dr. Windlesham. Dia merupakan mantan dari Lynette Ridgway. Di saat semua tamu bersenang-senang dan turut berbahagia atas pernikahan Lynette dan Simon, tak disangka Jackie muncul dan memasuki hotel. Kehadiran Jackie sangat mengejutkan mereka. Lynette pun dipenuhi rasa cemas dan takut, hingga akhirnya dia pergi meninggalkan Simon karena menurutnya kehadiran Jackie adalah sebuah ancaman. Keesokan paginya Lynette dan Simon mendatangi Poirot untuk meminta bantuan agar menjauhkan Jackie dari mereka. Namun dengan sopan Poirot menolaknya dengan alasan Jackie tidak melakukan kejahatan ataupun ancaman. Pada suatu kesempatan Poirot menemui dan mencoba menasihati Jackie. Poirot meminta Jackie untuk mengikhlaskan Simon. Namun Jackie bersikeras menganggap jika cinta Simon begitu besar masih ada untuk Jackie hingga sekarang, maka Jackie akan tetap mengikuti Simon dan Lynette meskipun nyawa sebagai taruhannya. Jackie pun mengatakan jikalau harus mati, dia tidak akan mati sendirian, sembari menunjukkan pistol kecil berkaliber 22. Poirot yang hanya sebagai penengah menyampaikan apa yang telah dikatakan Jackie, dan Poirot menyarankan agar mereka pergi ke suatu tempat yang jauh dan hidup bahagia di sana. Simon mempunyai ide untuk menjauh dari bayang-bayang Jackie dengan cara mengajak tamu undangan ke suatu tempat dengan menaiki bot. Ternyata bot tersebut menuju ke sebuah kapal. Liburan bulan madu dengan sebuah kapal mewah dan melintasi perairan Sungai Nil pun rela dilakukan dengan harapan Jackie tidak mengikuti mereka lagi. Di saat Poirot sedang memandangi foto kekasihnya yaitu Catherine, Lynette berkunjung ke kamar Poirot. Dia mengungkapkan meskipun sudah menjauh dari bayang-bayang Jackie, Lynette masih merasa tidak tenang. Poirot beranggapan Lynette sudah aman karena ada semua teman yang menyukainya. Namun Lynette merasa jika kita punya banyak uang, di situ tidak ada yang namanya teman sesungguhnya. Dan Lynette meminta Poirot untuk terus mengawasinya. Malamnya semua tamu undangan melakukan pesta dengan diiringi lagu yang dibawakan Salome dan putrinya Rosalie. Semua tamu nampak terhibur dan berbahagia termasuk pasangan Simon dan Lynette. Acara bulan madu terlihat normal dan baik-baik saja. Selepas acara pesta, Poirot menghabiskan malam itu dengan berbincang bersama Book. Mereka membicarakan hubungan cinta Book dan Rosalie. Book sangat mengagumi Rosalie sebagai wanita yang cantik dan cerdas. Meskipun begitu, mendapatkan restu ibu Book bukanlah hal yang mudah. Keesokan harinya ketika pagi menjelang, kapal sudah sampai di kuil Abu Simbel. Jangkar pun diturunkan dan penumpang beranjak pergi meninggalkan kapal dengan sekoci menuju lokasi kuil Abu Simbel. Terlihat ibu Book kembali menegaskan bahwa hubungan Book dengan Rosalie tidak akan mendapatkan restu darinya. Tak sengaja Rosalie mendengar percakapan mereka. Namun Book mengatakan sambil memeluk Rosalie bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan lagi seolah sudah mendapatkan restu dari ibunya. Para tamu berjalan-jalan menyusuri kuil secara terpisah. Mereka menikmati setiap sudut kuil secara sendiri-sendiri. Simon dan Lynette mencoba mencari kesenangannya sendiri dengan menuju ke tepi balkon di antara kedua patung besar. Tiba-tiba sebuah batu besar terjatuh dari atas. Beruntungnya batu tersebut tidak mengenai mereka. Seketika cuaca pun berubah, badai pasir menerjang kuil, semuanya berlindung di dalam kuil. Simon mencurigai bahwa ada yang dengan sengaja ingin mencelakai mereka dengan menjatuhkan batu besar tersebut. Setelah kejadian itu, semua memutuskan untuk kembali ke kapal. Sesampainya di kapal, betapa terkejutnya Lynette dengan kehadiran Jackie. Suasana ini membuat Lynette semakin tidak tenang. Lynette meminta kepada Simon agar Jackie dikeluarkan dari kapal, berapapun biayanya. Bahkan jika perlu ia harus membeli kapal tersebut demi bulan madu yang menyenangkan tanpa kehadiran Jackie. Namun semua itu tidak bisa dilakukan karena menurut kapten, Jackie telah membeli tiket perjalanan ini sebelum mereka.
Malamnya Simon dan Lynette menemui Poirot. Mereka mengungkapkan niatnya untuk pulang duluan meninggalkan rombongan. Jackie yang mendengar itu terlihat sangat kesal lalu meninggalkan mereka. Sebagai salam perpisahan, Simon mengajak Poirot minum segelas champagne yang akhirnya membuat Poirot sedikit pusing lalu pergi menuju kamarnya. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan Jackie. Poirot kembali menasihati Jackie agar dia membuat suatu keputusan terbaik dalam hidupnya, yaitu mengikhlaskan Simon. Namun Jackie bersikeras jika dia tidak bisa hidup tanpa Simon. Lalu Poirot bercerita tentang satu-satunya cinta yang pernah ia rasakan semasa hidup, dan dia juga pernah merasakan kehilangan orang yang paling dicintainya itu, yaitu wanita yang bernama Catherine. Di sini diketahui bahwa Catherine sebenarnya telah tewas di kereta dalam perjalanan menemui Poirot di malam Natal. Cinta besar terhadap Catherine telah menghabiskan ruang di hatinya untuk wanita lain. Adegan selanjutnya, Jackie pergi ke ruang tamu yang di situ terdapat Simon dan Lynette. Jackie menekan bel untuk meminta koktail, namun karena waktu sudah larut, para awak kapal sudah meninggalkan kapal. Lynette pergi ke kamar meninggalkan Simon dan sebelumnya menghampiri Jackie. Lynette berkata bahwa dia tidak pernah menyesali perbuatannya, namun dia masih ingin tetap bisa berteman karena menurutnya hanya Jackie lah teman yang tidak peduli dengan uangnya. Setelah Lynette pergi, Jackie dan Simon terlibat pertengkaran. Dengan nada tinggi, Simon mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mencintai Jackie lagi. Sontak saja, Jackie sangat kesal yang akhirnya membuat Jackie menembak Simon tepat di kakinya. Jackie mencoba bunuh diri lalu dicegah oleh Rosalie dan dibawa ke tempat Ibu Bower. Sementara itu Book dan Dr. Windlesham merawat Simon dan membawanya ke kamar sang dokter. Terlihat Poirot tidur nyenyak semalaman akibat segelas champagne yang diminumnya. Ketika pagi, Poirot dikejutkan oleh teriakan Louis yang pergi ke kamar Lynette untuk mengantarkan sarapan. Lynette ditemukan tewas di ranjangnya dengan luka di pelipis kirinya. Diperkirakan dia tewas pukul 2 pagi tanpa perlawanan dengan sebuah pistol berkaliber 22. Seketika itu tentu kecurigaan Poirot mengarah kepada Jackie. Poirot langsung menuju ke kamar Bower. Di situ terlihat Jackie masih tertidur pulas. Bu Bower pun sangat yakin bukan Jackie pelakunya karena dia telah menjaga dan menyuntikkan obat bius ke Jackie. Poirot meminta keterangan dari Rosalie dan Book. Rosalie mengatakan juga tidak melihat Jackie keluar dari kamar. Dia juga menceritakan setelah dia mengantar Jackie ke kamar, dia kembali ke ruang tamu berniat untuk mengamankan pistol yang telah dia tendang ke bawah sofa. Namun anehnya pistol tersebut menghilang. Poirot mendapatkan alibi kuat bahwa Jackie bukanlah pelakunya karena kemungkinan insiden ini terjadi di saat-saat antara Simon dibawa ke kamar sang dokter dan kembalinya Rosalie selepas mengantar Jackie. Ada yang mengambil pistol tersebut dan membunuh Lynette. Teka-teki menghilangnya pistol ini harus segera dipecahkan Poirot agar si pelaku cepat ditemukan. Poirot menemui Simon yang terlihat sangat terpukul atas kematian Lynette. Poirot meminta keterangan dari Simon tentang kecurigaannya terhadap teman-teman Lynette. Di saat itu diketahui bahwa kalung Lynette sudah tidak berada di tempatnya. Akhirnya Louis pun dipanggil untuk dimintai keterangan karena dialah yang dipercaya menjaga kalung Lynette. Namun Louis mengatakan jika dia saat itu hanya mengantarkan makanan dan mendapati Lynette sudah terbujur kaku dengan luka di kepalanya. Lalu Louis berteriak dan lari keluar kamar tanpa memperdulikan lagi kalung tersebut. Poirot meminta kru kapal mengeruk sungai di sekitar kapal, tujuannya mencari petunjuk atau barang bukti untuk mengungkap kasus ini. Setiap ruang di kapal itu juga digeledah untuk menemukan kalung pernikahan Lynette. Poirot melanjutkan penyelidikannya. Dia menginterogasi semua tamu satu persatu. Semua tamu tak luput dari kecurigaan Poirot. Sebagai detektif, Poirot sangatlah hati-hati dalam bertanya. Dia harus bisa mencari celah kejanggalan dari setiap jawaban mereka agar bisa membuktikan kecurigaannya selama ini. Para kru kapal menemukan sesuatu dari dalam sungai. Ternyata itu adalah syal milik Nona Bower yang telah hilang sejak di kuil. Di syal tersebut ada bekas lubang peluru, sebuah sapu tangan berlumuran darah dan pistol milik Jackie pun juga ditemukan. Poirot mencurigai syal tersebut digunakan sebagai peredam agar suara pistol tak terdengar
didengar oleh penumpang kapal lainnya. Di lain kesempatan, Pirate menginterogasi Shalom, mendapati sebuah pistol kecil berkaliber 22 yang disimpan di dalam topi yang selalu ia kenakan. Namun Shalom menyangkal telah membunuh Lynette. Saat Pirate akan pergi, Ibu Bug masuk, mengatakan jika ia telah menemukan kalung pernikahan Lynette di laci kotak rias yang ada di kamarnya. Ibu Bug beranggapan bahwa ini sengaja dilakukan agar kecurigaan mengarah kepadanya. Namun Pirate mempunyai pemikiran lain. Bisa jadi sengaja dilakukan oleh Ibu Bug agar kecurigaan mengarah ke orang lain. Pirate mengatakan jika ia telah siap dengan kesimpulan dari kasus rahasia yang telah diselidikinya. Bug mendengar itu terlihat sangat bingung dan bertanya-tanya. Selanjutnya, Pirate mengumpulkan Bug dan Rosalie beserta kedua ibu mereka. Pirate mengaku bahwa sesungguhnya kehadirannya di perjalanan liburan ini adalah untuk mengawasi Rosalie sebagai wanita yang telah berhasil mencuri hati Bug atas perintah ibunya. Pirate menyimpulkan bahwa Rosalie merupakan wanita yang baik bagi Bug. Ibu Bug tetap dalam pendiriannya, dia tidak mempercayai Rosalie. Dia beranggapan cinta itu akan selalu berakhir dengan kegagalan. Setelah mendengar semua penjelasan Pirate, Rosalie menjadi marah kepada Pirate dan pergi begitu saja. Lalu Pirate mengejarnya untuk meminta maaf. Di saat itu betapa terkejutnya mereka karena terlihat sesosok mayat yang tersangkut di dayung kapal. Ternyata mayat tersebut adalah Louis. Diperkirakan dia dibunuh 1 jam yang lalu dan mayatnya dibuang ke sungai Nil. Ditemukan pula beberapa lembar uang kertas yang berlumuran darah. Pirate mengira jika Louis mengetahui siapa pelaku pembunuhan itu dan dia meminta uang tutup mulut. Namun si pelaku tidak mempercayai Louis yang akhirnya si pelaku membunuhnya. Menurut dokter, Louis dibunuh menggunakan pisau yang sangat tajam. Pirate pun langsung membuka tempat pisau bedah milik dokter. Benar saja, pisau bedah itu ternyata hilang 1. Seketika itu pula Andrew langsung menuduh dokterlah pembunuh sesungguhnya, sehingga terjadilah keributan di antara mereka. Semua tamu dilanda kecemasan, meminta Pirate segera mengungkap siapa pelaku sesungguhnya, karena pelaku masih berkeliaran dan merupakan salah satu dari mereka. Bug meminta semua masuk ke dalam kabin dan menguncinya demi keselamatan masing-masing hingga kapal sampai di pelabuhan besok pagi. Untuk memecahkan kasus ini, Pirate masih memiliki wawancara terakhirnya terhadap Bug. Interogasi terhadap Bug pun dilakukan dengan Simon sebagai saksinya. Beberapa pertanyaan diajukan oleh Pirate hingga Bug pun terdiam saat Pirate menanyakan keberadaan mantel yang sering dipakainya. Bug tidak mampu menjawabnya. Pirate pun marah besar karena Bug telah berbohong di depan wajahnya. Pirate memiliki kesimpulan Bug saat itu pergi ke kamar Lynette untuk memberitahunya jika Simon tertembak, namun ia mendapati Lynette telah tewas. Bukannya meminta pertolongan, Bug malah tergoda dan mengambil kalung pernikahan Lynette. Bug pun pergi keluar kamar seolah tidak terjadi apa-apa demi merahasiakan perbuatannya. Setelah mendengar akan dilakukan penggeledahan, Bug mencoba mengembalikan kalung itu. Namun Bug terlihat Louis cekcok dengan seseorang. Louis meminta uang untuk tutup mulut, bukannya dikasih, Louis malah dibunuh dengan pisau dan darahnya mengenai mantel Bug. Disitulah Bug mengetahui siapa pelaku pembunuhan Louis. Bug tidak bisa mengatakan siapa pelakunya karena dia takut ketahuan jika dia yang mencuri kalung itu. Karena panik, Bug menyimpan kalung itu di kotak rias ibunya. Dia yakin ibunya tidak akan disalahkan. Mantel yang terkena bercak darah itu pun dibuangnya dan dia pun tetap diam. Di saat terdesak, Bug ingin mengaku dan memberitahu Pirate perihal siapa yang telah membunuh Louis. Namun sebelum itu dikatakan, Bug ditembak oleh orang yang tidak diketahui dan Bug pun tewas di depan Pirate dan Simon. Pirate mencoba mengejar pelaku itu, namun dia kehilangan jejak. Semua tamu undangan terbangun karena mendengar ada suara tembakan. Mereka menanyakan siapa yang terluka dan apa yang telah terjadi. Ibu Bug tampak shock setelah tahu anaknya telah tewas terbunuh. Adegan selanjutnya memperlihatkan Rosalie sedang berada di samping mayat Bug bersama Pirate. Ia nampak sedih dan meminta Pirate mengungkap siapa pelaku pembunuhan itu secepatnya. Terlihat Pirate berjalan menyusuri sisi kapal, lalu ke ruang tamu dan mengumpulkan semua tamu undangan. Kali ini Pirate benar-benar akan mengungkap siapa pelaku
sesungguhnya dalam kasus ini. Pirate tidak akan mengecewakan mereka semua yang telah terbunuh, terutama temannya, Book. Pirate mendapatkan kata kunci dari apa yang dikatakan Book sebelum tertembak. Book mengatakan bahwa orang yang jatuh cinta akan rela melakukan apa saja. Dalam kasus ini, Pirate sudah sangat yakin telah mengetahui identitas pelaku sesungguhnya. Dimulai peristiwa jatuhnya batu di kuil itu adalah ulah Andrew karena kecemburuannya atas kesuksesan Lynette. Namun bukanlah dia pembunuh Lynette, karena pembunuh Lynette bukanlah orang yang ceroboh dan spontan. Ia sangatlah detail dalam merencanakan pembunuhan ini, mulai dari waktu, peluru, dan alibinya telah direncanakan dalam waktu yang lama. Pirate menceritakan tentang lukisan Ibu Book, di mana jaket yang dipakai Book saat di piramid kenapa warnanya hijau, padahal jaket yang digunakan saat itu berwarna merah. Ibu Book langsung memotong dan berkata bahwa cat merahnya hilang, entah kemana. Pirate menjawab jika cat itu hilang karena diambil oleh pembunuh Lynette, yaitu Simon Doyle. Sontak mereka semua kaget, dan dokter pun bertanya bagaimana dia bisa melakukannya sedangkan dia tertembak. Pirate melanjutkan penjelasan alibinya. Simon yang tidak tahu jika akan ada detektif di pestanya, dia mencampurkan obat tidur ke minuman Pirate, yang membuat Pirate tertidur pulas malam itu. Jackie menembak Simon yang sesungguhnya pistol itu kosong. Lalu Rosalie membawa Jackie ke kamar sedang Book pergi mencari dokter. Di saat itulah Simon mengambil pistol di bawah kursi dan berlari menuju kamar Lynette dan membunuhnya, lalu kembali ke ruang tamu lagi dan menembak kakinya sendiri dengan sal sebagai peredam. Setelahnya pistol itu dibuang beserta sal dan sapu tangan ke Sungai Nil. Barulah dokter tiba untuk merawat luka Simon. Alibinya sangatlah cerdik. Itu membuatnya jauh dari kecurigaan. Pirate juga menjelaskan bahwa yang membunuh Louis dan Book bukanlah Simon, melainkan kaki tangan dalam pembunuhan pertamanya, yaitu Jackie, kekasihnya dulu hingga sekarang. Mereka sudah tidak bisa menyangkalnya lagi karena Pirate telah mengantongi bukti sapu tangan dengan bercak cat merah yang ditemukan dari Sungai Nil. Karena Jackie takut akan dipenjara, ia pun melakukan bunuh diri dengan menembak punggung Simon hingga menembus dada Jackie saat mereka berpelukan. 8 bulan kemudian di kota London terlihat Salome sedang bernyanyi menghibur semua tamu. Di situ nampak Pirate yang telah mencukur habis kumisnya sehingga terlihatlah luka yang selama ini disembunyikannya. Ia nampak sangat menikmati suasana itu dan film pun selesai. Kesimpulan film ini layaknya film Pirate sebelumnya, Murder on the Orient Express. Death on the Nile juga tampil dengan plot twist yang bergerak secara kompleks. Akan tetapi, kompleksitas cerita yang dibangun dalam film ini menjadikan film ini lambat, seakan membawa penonton berputar-putar tanpa arah sebelum akhirnya dijebloskan ke konklusi yang sebenarnya sangatlah simpel dan bisa ditebak sedari awal. Meskipun film ini banyak menampilkan berbagai bagian yang tidak penting, seperti di awal film yang menceritakan kisah tentang asal-usul kumis Hercule Poirot yang ikonik itu, film ini mampu menciptakan atmosfer yang tetap membuat penonton penasaran. Itulah yang membuat penonton harus mengikuti film ini dari awal hingga akhir. Kesimpulan akhir, Death on the Nile adalah film misteri thriller yang sebenarnya sangat simpel dengan deretan artis yang pastinya mampu memanjakan mata penikmat sinema Hollywood. Film ini direkomendasikan bagi kamu yang suka film misteri thriller dan kangen dengan aksi Hercule Poirot dalam keahliannya memecahkan suatu teka-teki kasus misteri. Terakhir, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka, dan silahkan komentar di bawah jika ada kritik dan saran. Saya mohon undur diri, jaga kesehatan, sampai ketemu di next video, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.